الثقلان الأدومان المتلازمان على سيدنا رسول الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ثم أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali hadir dalam kegiatan mingguan yaitu Majelis Shalah 'alan Nabi, kemudian dilanjutkan dengan kajian tafsir Qalbul Quran yang alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita mendapatkan kehormatan sehingga majelis ini semakin mendapatkan barokah dengan kehadiran para ikhwanina fillah dari jamaah tabligh. Mudah-mudahan semakin menambah keberkahan majelis kita ini, amin. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas Qalbul Quran dari surat Al-Hijr. Selanjutnya kita masuk kepada Qalbul Quran surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah isyarat majelis kita akan seperti lebah. Nahl itu kan lebah. Jadi insya Allah kehadiran jenengan di majelis ini akan menjadi lebah yang akan memberikan kesehatan, yang akan memberikan semangat kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nahl, Qalbul Qurannya terletak pada ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Coba Pak Sofi dibaca. Ayat 22. Terjemahnya. Ilahukum ilahu wahid falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, wahid, Tuhan yang tunggal. Falladzina la yu'minuna bil akhirah, orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, qulubuhum munkiratun, hati mereka ingkar, wa hum mustakbirun, dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Sering Al-Fakir sampaikan bahwa iman itu bukan hanya bermakna percaya atau yakin. Karena jika iman itu hanya kita maknai sebagai percaya dengan yakin, maka iblis juga percaya dan yakin. Coba saya nanya, iblis percaya enggak adanya Allah? Sangat percaya. Yakin enggak adanya Allah? Sangat percaya. Tapi apakah iblis beriman dengan Allah? Tidak. Bahkan Quran menyebutkan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu menolak, bahkan dia wakana, karena itu bahasa Arabnya ada fi'il madhi. Wakana minal kafirin, dia dari dulu berarti sudah tercatat sebagai orang yang kafir. Mengapa iblis kok tercatat sebagai orang kafir padahal dia percaya dengan Allah? Sangat percaya. Yakin dengan Allah? Sangat yakin. Tapi mengapa dikatakan wakana minal kafirin? Karena iblis itu walaupun percaya dan yakin,
dia tidak sampai kepada tataran cinta. Karena makna iman, sering Al-Fakir ulang-ulang, itu ada 3 lapis. Lapis terluar yaitu percaya, kemudian tingkatan kedua yaitu yakin, lapis ketiga yaitu cinta. Percaya, yakin, cinta. Nah, yang paling tinggi itu cinta. Maka dalam Al-Baqarah 165, coba Pak Sofi, Al-Baqarah 165 ini membuktikan bahwa bagaimana iman itu yang tertinggi itu bukan hanya percaya, yakin, tapi cinta. Al-Baqarah 165. Walladzina amanu, coba. 165. Nggih. Yang beriman sangat amat besar cintanya kepada Allah. Ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadai yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu sangat amat besar cintanya kepada Allah. Jadi iman di situ bukan hanya percaya, yakin, tapi cinta. Ini yang tidak dimiliki oleh iblis. Makanya mengapa iblis tidak dikatakan beriman walaupun dia percaya dengan Allah, yakin dengan Allah, tapi karena dia tidak ada cinta kepada Allah. Sedangkan seorang pecinta apa buktinya? Wal muhibbu lima yuhibbu muti'u. Wal muhibbu lima yuhibbu muti'u. Seorang pecinta terhadap orang yang dicinta, dia akan mentaati. Ketika Allah memerintahkan kepada iblis, kepada semua makhluk, malaikat, dan termasuk iblis di dalamnya, diperintahkan untuk sujud, dia menolak. Kalau memang dia beriman, sikap orang yang beriman, cinta, tentu dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh kekasihnya. Tapi di sini iblis dia tidak mau. Api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Dia sudah mulai menunjukkan pembangkangannya. Nah, dari 3 lapis makna iman ini, percaya, yakin, dan cinta, kalau kita terapkan di dalam rukun iman yang 6, ini semua berlaku ini. Iman kepada Allah, maknanya percaya kepada Allah, yakin pada Allah, mencintai Allah. Penerapan cinta kepada Allah dengan apa? Yaitu dengan takwa, menjalankan semua perintah, menjauhi larangan. Ini makna takwa yang paling dasar ini. Ya, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi Imam Ghazali itu memiliki definisi yang unik dalam takwa ini. Kalau definisi yang umum tadi, menjalankan perintah, menjauhi larangan, tapi definisi yang khusus yang disampaikan oleh Imam Ghazali, takwa adalah tidak menghendaki maksiat dan tidak mengakui taat dan tidak menghendaki maksiat. Definisi yang cukup mendalam yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tidak mengakui taat. Maksudnya apa tidak mengakui taat? Di dalam melakukan ketaatan dia melihat sebagai minnatullah. Dia menyaksikan di dalam taatnya itu adalah anugerah dari Allah. Allah yang memberikan taufik, memberikan kekuatan. Karena seandainya Allah tidak memberikan kekuatan, maka kita tidak akan dapat untuk menunaikan. Maka Rasul kan beliau bersabda dalam satu doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Apa bedanya ajzun dengan kasal? Yaitu kajian di Kumala Baru saya sampaikan, kalau ajzun itu adalah fisik lemah, tapi ada kemauan. Namanya ajiz. Sedangkan kalau kasal, fisik kuat tapi tidak ada keinginan. Ya. Perbedaan antara ajzun dengan kasal. Maka Rasul berlindung dari dua ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari ajiz, dari lemah. Lemah maknanya apa? Fisik tidak punya kekuatan, tapi hati ada keinginan untuk melakukan taat. Sedangkan kalau kasal, hati ada keinginan,
fisik, apakah asal fisik ada kekuatan, tapi hati tidak ada kemauan. Kembali lagi, cinta pada Allah, artinya percaya pada Allah, yakin pada Allah, mencintai Allah. Cinta pada Allah terbentuk dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan dalam definisi umum. Sedangkan dalam definisi khusus, Imam Ghazali menyebutkan takwa adalah tidak mengakui taat ketika taat tidak diakui. Sedangkan juga tidak menginginkan maksiat. Kalau kita kan beda, maksiat memang direncanakan. Ya, bahkan diagendakan. Ini bukti cinta pada Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. 3 lapis ini juga berlaku. Berarti apa? Percaya pada malaikat. Kemudian meyakini malaikat. Dan mencintai malaikat. Terus aplikasinya, penerapannya mencintai malaikat seperti apa? Yaitu menjadikan malaikat sebagai model ibadah. Ya, kalau malaikat disebutkan oleh Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, selalu taat, tidak pernah maksiat. Maka kita menjadikan mereka sebagai model di dalam ibadah. Maka kita dilatih dengan puasa. Kalau malaikat tidak makan, tidak minum, kita ketika puasa ngurangi makan, ngurangi minum. Ya, kalau malaikat tidak tidur, kita disuruh mengurangi tidur, ada qiyamul lail dan sebagainya. Kemudian kalau malaikat tidak berbicara kecuali zikir, maka kita dianjurkan untuk mengurangi pembicaraan kecuali zikir. Ini kan litashabbuh bil malaikah, untuk menyerupai atau mencontoh malaikat. Ini secara singkat saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, iman kepada Allah sudah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. 3 lapis makna keimanan itu berlaku. Berarti apa? Percaya pada kitab, yakin pada kitab, dan cinta terhadap kitab. Nah, sekarang penerapannya bagaimana cinta terhadap kitab? Cinta terhadap kitab penerapannya adalah an-na'mala bimuqtadul kitab. Dengan kita beramal, menerapkan, berbuat sesuai dengan tuntunan Alkitab, itu adalah merupakan bentuk cinta terhadap kitab. Sudah, amantu billah, sudah, malaikatihi wa kutubihi. Yang keempat, wa rusulihi. Iman kepada Rasul, maknanya percaya pada Rasul. Yakin pada Rasul. Mencintai Rasul. Bagaimana penerapannya mencintai Rasul? Menjadikan Rasul sebagai uswah. Menjadikan Rasul sebagai teladan. Sudah, kemudian yang kelima. Apa yang kelima di rukun iman? Sulihi wal yaumil akhiri. Ya. Beriman kepada hari akhir. Maknanya apa? Percaya pada hari akhir. Yakin pada hari akhir. Cinta pada hari akhir. Terus aplikasinya, penerapannya cinta terhadap hari akhir bagaimana? Yaitu al-isti'dad liyaumil ma'ad. Kita mempersiapkan diri, beramal untuk persiapan menghadapi hari kiamat. Itu adalah bukti terhadap cinta pada hari akhir. Terakhir sekarang yang keenam, iman pada qadha dan qadar. Qadha dan qadar. Sama juga berlaku 3 lapis ini. Percaya pada qadha qadar. Yakin pada qadha qadar. Cinta pada qadha dan qadar. Bagaimana aplikasinya sekarang? Cinta terhadap qadha dan qadar, aplikasi penerapannya cinta terhadap qadha dan qadar adalah ridho. Ya, ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari kita ambil tadi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat amat cintanya pada Allah. Jadi iman tidak cukup sekedar percaya dan yakin, tapi juga bermakna cinta. Karena jika iman hanya bermakna percaya dan yakin, iblis pun dia bahkan bisa lebih percaya, lebih yakin dari kita. Orang pernah beraudiensi dengan Allah, pernah jadi juru kunci surga, pernah jadi komandan para malaikat. Bagaimana tidak akan yakin, tidak akan percaya? Tapi satu dia yang tidak punya apa? Cinta ini. Dah. Ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu
Qalbul Quran surat An-Nahl ini adalah Tuhan yang satu. Ilah itu berasal dari bahasa Ibrani. Ilah itu berasal dari bahasa Ibrani. Asalnya dari kata Eloi. Ya, jadi kata ilah itu dari bahasa Ibrani, asalnya Eloi. Eloi itu berarti kekasih. Makanya di dalam nama malaikat-malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, kan il semua itu. Ya. Il itu artinya kekasih. Yang diambil dari kata ilahi. Ilahi yang asalnya dari kata Eloi yang berarti kekasih. Nah, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Apa maknanya itu? Makna tersiratnya. Kekasihmu adalah satu. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ustaz sekarang cinta dengan istri, cinta dengan anak, apa tidak berarti kita mendurhakai, menduakan Allah? Kalau kita benar di dalam cara memandangnya, cinta terhadap sesama itu adalah sebagai pantulan cinta kepada Al-Wahid. Cinta terhadap Al-Wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Allah itu satu, tunggal. Tunggal dalam apanya? Baik pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Apa yang dimaksud Allah tunggal pada zatnya? Ay yakni anna dzatahu la yatajazza minal asya. Bahwa zat Allah itu tidak terdiri dari partikel-partikel bagian. Kalau kita, walaupun abror, satu ini, tapi satunya saya, ini ada bagian-bagiannya, ada tangan, ada kepala, ada telinga, ada kaki. Maknanya satunya saya itu yatarokkabu minal asya, tersusun dari berbagai macam elemen. HP contoh, HP ini satu, tapi tersusun dari berbagai elemen. Ada casing, ada keyboard, ada apa? Ada baterai, ya, dan seterusnya. Jadi walaupun satu, tapi tersusun oleh partikel-partikel yang lain. Tapi Allah, zat Allah wahid, zat Allah itu satu. La yatajazza'u minal asya, tidak tersusun oleh apapun. Tidak tersusun oleh apapun. Kemudian sifat. Sifat Allah juga begitu. Sifat Allah itu tidak dimiliki oleh siapapun dan apapun. Makanya kalau orang paham tentang ini, tentang wa ilahukum ilahu wahid, sebenarnya akan menjadi orang yang rileks di dalam menyikapi kehidupan. Karena akan menjadi orang yang muwahhid. Apa muwahhid? Orang yang mentauhidkan Allah. Karena kata Rasul, inna tauhida shifaun min kulli da. Karena tauhid itu adalah obat bagi semua penyakit. Contoh sekarang. Sekarang barang-barang pada naik. BBM naik. Tapi kalau orang muwahhid, paham wa ilahukum ilahu wahid, ya, tidak risau, tidak heboh, tidak. Karena dia memiliki apa? Kalau di dalam ilmu persotingan itu dia bisa untuk memilih angel. Coba kalau kita mau foto untuk mengambil background yang bagus, misalnya kita mau foto di Selayar, ya, ketika sunset, sunset, kan sering ketika foto itu seolah-olah pegang matahari. Ya, atau kita memegang bulan, atau kita memegang gunung. Coba sekarang pertanyaannya, apa untuk memegang gunung, atau memegang bulan, atau memegang matahari, itu yang harus kita perintahkan untuk berubah gunungnya, bulannya, ataukah yang memegang kameranya? Yang memegang kameranya. Semakin bagus orang yang tukang kameranya, maka hasilnya juga akan semakin maksimal. Kameramennya semakin tahu untuk mencari dari posisi mana yang bagus, posisi. Bahkan kadang motretnya sama, ya, objek yang difoto sama, tapi hasilnya kok beda, yang satu bagus. Kalau saya belas nggak tahu, selalu tanyakan, selalu tidak pernah maksimal, karena memang tidak bisa untuk maksimal di dalam, tidak ahli di dalam mengambil angel. Nah, demikian juga di dalam memotret kehidupan ini. Sebenarnya tergantung kita sebagai kameramennya. Kameramen kehidupan ini kita nih. Dari arah mana kita memotretnya?
Kenaikan BBM, kalau kita bukan seorang kameramen yang handal, wah, jelek hasilnya. Tapi kalau yang memotret itu orang yang beriman. Bukankah saya pernah menyampaikan dalam beberapa majelis yang lalu bahwa dalam pepatah yang mengatakan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Ungkapan ini saya sepakat kalau hanya sekedar untuk motivasi. Tapi untuk kita yang sudah ngaji bab ruhani, bab rasa ini, nampaknya ini perlu kita revisi. Mengapa? Karena kalau sesuatu akan indah pada waktunya, itu maknanya masih ada space. Masih ada jarak antara kita dengan kebahagiaan. Sedangkan orang mukmin oleh Allah, oleh Rasul disebutkan ajaban li amril mukmin. Sungguh mengherankan keadaan orang mukmin. Semua keadaannya itu baik. Jika dia ditimpa kebaikan, syakar. Wa dzalika khairullah. Ditimpa nikmat dia syukur, itu baik baginya. Dan ketika wa in asobat husarra, ketika ditimpa oleh keburukan, sabar. Wa dzalika khairullah, dan itu baik baginya. Berarti yang lebih tepat untuk orang yang beriman, bukan segala semua akan indah pada waktunya, tapi semua akan selalu indah dalam setiap waktunya. Ini kenapa? Karena dia mampu untuk memotret dengan dengan sempurna. Naik harga BBM. Orang yang beriman tidak kaget. Namanya saja BBM. Bahasa Jawanya apa? Bolak-balik munda. BBM bolak-balik munda. Iya naik, saya tidak pernah turun. Tapi kita di sini sebagai orang yang beriman, coba sedikit mencari, memotret dengan potretan yang maksimal. Agar kita menemukan hasil juga yang maksimal. Karena begini, saya masih menangi harga BBM 1.500, masih ingat saya, 1 liter masih 1.500. Kemudian naik 3.000, naik 6.000, naik 8.000, naik 10, naik 12.500. Coba bro. Yang saya menangi saja nggih, dari 1.500. 1.500 ke 3.000, ke 6.000, ke 8.000, ke 10.000, ke 12.500. 6 kali fase. Nggih, 6 kali. Yang saya ingat ini, enggak tahu kalau Pak Jam-Jam atau Pak Didin insyaallah sebelumnya masih menangi 1.000 atau mungkin 500, insyaallah masih menangi. Artinya seusia saya yang semuda ini sudah menangi 6 kali kenaikan. Setiap kali BBM naik, ya seperti lagu lama lah. Artinya pasti kita heboh. Ya, kita menjadi galau dan sebagainya. Tapi coba kita renungkan. Sedikit kita berpikir jernih. Walaupun dari dulu BBM itu tidak pernah turun, tapi selalu naik. Tapi kita lihat kendaraan semakin banyak atau semakin sedikit? Banyak. Hah? Buktinya semakin banyak kok. Hah? Bukan berarti BBM naik akhirnya kita enggak. Buktinya BBM semakin banyak saja tiap hari. Artinya sebagai orang yang beriman, bukan berarti saya, berarti Gus Sabroni pro dengan menaikkan harga. Bukan begitu. Kita sebagai orang beriman harus mencari angel yang tepat gitu loh maksudnya. Kalaupun kita marah, emang bisa menurunkan. Nah, kitalah yang perlu mengatur diri ini untuk memanage hati kita, untuk memotret dengan objek yang tepat. Kita berpikir begini saja. Saya terinspirasi dari Al-Imam Abu Hazim. Al-Imam Abu Hazim, beliau suatu ketika didatangi oleh tamu. Dia mengatakan, "Ya Abu Hazim, ama arafta annal as'ar qad irtafa'at?" Wahai Abu Hazim, apa panjenengan, apa sampean tidak tahu kalau harga-harga pada melambung? Apa kata Imam Abu Hazim? Coba, karena beliau adalah orang yang sebagai kameramen yang memotret dengan benar. Apa beliau meresponnya? Beliau meresponnya apa? La yahummuni dzalik. Falladzi razaqani
inda rakhisil as'ar huwallazi yarzuquni inda ghalaiha. Aku tidak peduli mahal atau murah, karena Tuhanku yang memberiku rizki pada saat murah, itu juga Tuhanku yang akan memberiku rizki pada saat mahal. Sudah coba indahnya. Karena dia apa? Memotret dengan kacamata, memotret dengan kamera yang benar. Bahkan ada seorang A'rabi, ya. Seorang A'rabi ini suatu ketika ya disampaikan oleh temannya, kamu tidak dengar tak? Barang-barang pada naik. Harga satu roti, ya, qit'atum minal khubus tusawi dinaron. Satu potong roti itu seharga 1 dinar. 1 dinar 1 uang emas. Apa kata A'rabi ini? Dengan santainya dia mengatakan, la ubali bidzalik hatta walau kana habba sya'irin bidinar a'budullaha kama amaroni wa huwa yarzuquni kama wa'adani. Ya. Apa jawabannya kalau diterjemah? Aku tidak peduli walaupun satu roti itu harganya 1 dinar. Bahkan seandainya sebutir gandum itu seharga 1 dinar, itu aku akan tetap beribadah seperti yang Allah perintahkan, dan dia akan memberiku rizki sebagaimana yang dia janjikan. Sudah coba karena rizkinya yang menyesuaikan. Ini. Coba saya kasih pandangan yang lebih luas lagi. Kita yang sekarang duduk di majelis ini mengalami perjalanan hidup yang sama. Sama-sama pernah menjadi janin. Sama-sama pernah menyusu. Sekarang sama-sama makan nasi. Dan nanti juga akan sama-sama mati. Dan mudah-mudahan juga sama-sama husnul khotimah. Sama-sama pernah jadi janin, sama-sama pernah nyusu, sama-sama makan nasi, sama-sama akan mati. Coba kita renungkan ini supaya kita punya paradigma berpikir yang cerdas. Pada saat kita ada di kandungan, kita sebagai janin, sumber makanannya apa? Darah. Sumber makanannya darah dengan satu pintu, yaitu melalui plasenta. Siapa yang menolong kita di situ? Ada campur tangan dari kok sekarang mahal harga BBM? Sudah protes di sini? Tempatnya sempit. Tapi buktinya kita hidup 9 bulan. Tanpa pernah protes ini ketika masih di dalam kandungan. Bayi lahir ke dunia, dipotong. Plasentanya dipotong. Maknanya apa? Jalan rizkinya kan dipotong. Tapi ketika Allah memotong jalan rizkinya pada saat ada di alam kandungan, lahir ke dunia, walaupun dipotong jalan rizkinya ketika dalam kandungan, yaitu ari-ari, plasenta ini, tapi Allah ganti dengan 2 jalan. Yaitu apa? 2 susu ibu. Ketika di alam kandungan masih 1, dipotong oleh Allah ketika akan lahir ke dunia. Kalau sekarang subsidinya dipotong lah. Ya. Lahir ke dunia, malah dikasih 2 air susu ibu. 2 tahun menyusu, disapih. Kan dipotong lagi nih. Dipotong, bukan dipotong susunya. Ya. Artinya disapih. Ya. Dipasarak, kok dipasarak sini Pak Didi? Disapi, ya. Pak Didi menghancurkan tatanan bahasa aja, dipasarak. Bahasa bawahnya dipasarak. Ya, setelah disapi, rizkinya untuk menyusukan dipotong sudah. Tapi malah Allah ganti dengan 4 jalan. Untuk memilih mana pintu yang kita kehendaki. Coba dengan yang demikian, masihkah kita mengatakan, mahal lagi, mahal lagi, mahal lagi? Kalau kita paham dengan cara memotret yang tepat, mulai ketika kita ada di alam kandungan, jalan rizki kita hanya 1, yaitu plasenta. Ketika lahir, plasenta diputus. Apa rizki kita terputus? Enggak, diganti dengan 2, air susu ibu. Ketika kita kemudian disapih, diputus, ya, menyusu kita, Allah ganti dengan 4 jalan.
Yaitu jalan dua dari pertama hewani, kedua nabati, kemudian air, kemudian susu. Kemudian kita mati, dipotong 4 jalan ini, tapi Allah ganti dengan 8 jalan. Lebih lagi. 8 jalan yaitu pintu surga yang diperintahkan untuk memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Ini kalau orang yang beriman. Maka itu tadi, bagi orang mukmin tidak kurang tepat jika kita katakan semua akan indah pada waktunya. Tapi semua akan selalu indah dalam setiap waktunya. Indah di sini bukan berarti kita akan selalu hidup dengan tanpa ada masalah loh. Tetap. Cuma masalah hati ini. Di dalam menyikapi, seperti kita hujan nih. Kita hujan pakai payung. Ketika kita pakai payung kan bukan berarti menolak hujan. Hujan tetap turun, tapi kita tetap bisa berlalu di situ. Itu gambarannya. Karena selalu saya sampaikan bahwa syukur itu bukan berarti hidup kita selalu dalam baik-baik saja, bukan. Bukan tanpa problem, bukan. Tapi dengan keyakinan yang terpatri di dalam hati bahwa setiap proses kehidupan yang kita jalani itu selalu ada kebaikannya. Nah ini. Jadi indah ketika menjadi orang yang beriman. Ilahukum ilahun wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Yang memberi rezeki kita ketika murah, barang-barang murah. Dia juga yang akan memberi rezeki kita pada saat barang-barang mahal. Ayo sekarang saya tanya. Pilih mana? Barang murah tapi tidak kuat beli. Dengan barang mahal tapi kita mampu membeli. Nah. Ya, walaupun sekarang bensin hanya 5.000 tapi kita tidak kuat beli. Lebih baik bensin 100.000 tapi kita bisa beli. Nah, ini karena ketika kita sudah memulai memiliki pandangan yang luas di dalam memandang kehidupan ini secara proporsional. Dengan kamera yang tepat, dengan kameramen yang juga tepat, dengan cara memotret yang juga tepat, maka kita akan selalu mendapatkan hasil yang terbaik, akan selalu mendapatkan hasil yang indah. Ilahukum ilahu wahid falladzina la yu'minuna. Tapi orang yang tidak beriman, kata Allah. Orang yang tidak beriman berarti tadi itu. Tidak percaya, tidak yakin, tidak cinta bahkan. Kita banyak beriman hanya kandas di dua ini. Hanya percaya, hanya yakin. Tapi tidak cinta. Falladzina la yu'minuna bil akhirati. Maka orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Orang-orang yang tidak percaya akhirat. Orang-orang yang tidak yakin akhirat, orang-orang yang tidak cinta akhirat, apa kata Allah? Qulubuhum munkiratun. Hati mereka selalu mengingkari. BBM naik, ingkar lagi. Ya, kemudian diberi kesulitan musibah, ngeluh lagi. Qulubuhum munkiratun. Ya, wahum mustakbirun, dan mereka itulah orang-orang yang sombong. Orang yang sombong. Maksudnya sombong gimana? Semua sesuatu ini tunduk kepada musabbibnya. Tunduk kepada yang menundukkan. Tunduk kepada yang mengatur sebab. Karena di balik sebab ada namanya musabbibul asbab. Ya, di balik sebab ada namanya musabbibul. Apa musabbibul asbab? Yang mengatur sebab. Ya, yang mengatur sebab. Kita cobalah sekali-kali memberikan pemahaman kepada akal kita sendiri. Kita ini jangan hanya melulu hidup dengan menggunakan standar sunnatullah. Tapi kita harus memperluas wawasan kita, memperluas cakrawala pemikiran kita dengan konsep kudratullah. Karena ada konsep sunnatullah, ada konsep kudratullah. Ya, kalau konsep sunnatullah ini hukum sebab akibat. Ya. Atau kalau dalam bahasa ekonomi ada namanya hukum kausalitas. Ketika satu barang naik, maka yang lain ikut melambung. Hukum kausalitas. Hukum sebab akibat. Ini namanya hukum sunnatullah. Tapi kita sebagai orang yang beriman, jangan hanya kandas pada tataran hukum sunnatullah, tapi kita juga harus memahami bahwa di balik hukum sunnatullah itu ada namanya hukum kudratullah. Apa hukum kudratullah? Sesuatu yang tidak mungkin bagi akal, tidak mustahil bagi Allah. Ini kaidah. Sesuatu yang tidak mungkin bagi akal, tidak mustahil bagi
bagi Allah. Nah, orang mukmin harus sampai ke sana, jangan hanya di sunnatullah saja. Ya, jangan hanya hukum sunnatullah. Maka salah satu yang membuat taubatnya Al-Imam Dhunnun Al-Misri. Imam Dhunnun Al-Misri itu beliau sezaman dengan Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Beliau makamnya Dhunnun Al-Misri di Mesir. Saya sempat 3 kali ziarah makam beliau, Imam Dhunnun Al-Misri. Yang menjadi latar belakang dari bertaubatnya beliau, dulu kan beliau adalah sebagai seorang perampok profesinya. Pada saat beliau tengah hari, ya, di sela-sela kesibukannya merampok, dia istirahat di bawah pohon yang rindang sambil membawa pedang ini, sambil rebahan. Ya, ketika dia sedang rebahan, tiba-tiba melihat seekor burung pipit, seekor anak burung pipit yang jatuh dari sarangnya, dalam kondisi buta, dalam kondisi pincang, dan terpisah dari induknya. Lalu Al-Imam Dhunnun Al-Misri yang masih perampok waktu itu, dia di dalam hatinya bergumam, ini anak burung yang buta, yang pincang, yang terpisah dari induknya, bagaimana bisa makan? Dalam hatinya. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala, namanya ketika Allah meluruskan jalan hidayahnya, dengan kehendak Allah, lalu tiba-tiba fansyaqqatil ardu, tanah itu kemudian terbelah, fakharaja minha, maka keluar dari tanah itu az-zuru, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, al-habban. Maka burung tersebut makan dari biji-bijian yang keluar dari bumi. Kemudian ketika burung itu tengah makan, diperhatikan oleh Imam Dhunnun Al-Misri, kembali bergumam dalam hatinya, fa kaifa yashrab hadat ta'ir, bagaimana dia bisa minum? Lalu tiba-tiba Allah famfajara minal ardi uyunan, maka tiba-tiba dari sebelahnya lagi, sebelahnya ini keluar biji-bijian, sebelahnya keluar mata air, dan minum dari situ. Apa kemudian lurus dengan hidayahnya Allah, dia mengatakan, ya Allah, kalau saja ini burung yang buta, pincang, terpisah dari induknya, tidak punya akal, masih saja engkau beri rizki. Mengapa saya yang punya akal, yang berotot, yang kuat harus merampok? Maka kemudian pedangnya itu beliau patahkan dan beliau buang, beliau sampaikan kepada anak buahnya, mulai saat ini engkau saksikan, kalau engkau ingin bersamaku, silahkan ikuti langkahku, tapi jika engkau masih tetap bersikeras dengan jalan ini, silahkan. Tapi aku mulai hari ini, tubtu ilallah, aku tobat kepada Allah, pergi ke Mekah, haji, kemudian pulang menjadi salah satu min kibaril aulia, menjadi salah satu pembesar para wali. Taubatnya gara-gara seekor burung yang buta dan pincang terpisah dari induknya. Jadi ketika Allah ingin memberikan memberikan hidayah kepada kita, caranya itu banyak. Walladzina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkiratun wa hum yastakbirun. Orang yang ingkar dengan akhirat, hati mereka, ya. Orang yang tidak beriman dengan akhirat, maka hati mereka ingkar dan mereka itu orang-orang yang sombong. Sedangkan orang-orang yang sombong adalah orang yang tidak akan dapat untuk menerima kebenaran. Sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Akan aku palingkan, kata Allah, dari orang-orang yang ada rasa sombong dalam hatinya dari kebenaran. Sulit, tidak bisa untuk menerima kebenaran. Karena apa? Karena hanya kebenaran itu hanya mau singgah di hati yang tawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi qalbul Quran dari surat An-Nahl ini adalah ayat ke-22, ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka selalu mengingkari. Selalu mengingkari. Dan mereka itu orang-orang yang sombong. Nakifuna wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ya, Mas, kalakan laptop. Coba atur ke bawah.
Kita dengarkan nasyid-nasyid ya, nasyid-nasyid. Ngapunten. Allah. Aing Mas.